Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 50. Abian telah membuat adonan untuk pisang goreng, dan tentu atas pengarahan dari mertuanya. Selanjutnya apa, Bu? Tanyanya. Digoreng, cari penggorengan di bawah, titah mertuanya. Dan Abian tetap manut mengikuti perintah mertuanya. Yang ini, Bu? Tanya Abian sembari menunjukkan panci ke mertuanya. Iya benar, benar-benar salah. Itu panci, Abian. Kenapa nggak pakai gayung saja gorengnya? Gerutu Ibu Desi dan kembali menunjukkan wajan yang cocok untuk menggoreng. Ya maaf Bu, saya nggak tahu, ujarnya. Apa semasa hidup kamu tidak pernah memegang alat-alat seperti ini? Tanya Ibu Desi. Enggak, ini yang pertama, sahutnya. Ibu Desi diam sembari memandang menantunya. Seharusnya sebelum menikah dengan Aneska, kamu ibu tes dengan alat-alat ini, ujarnya. Dan sayangnya pada saat mau menikah, saya menodongkan pistol ke Aneska. Jadi, tidak ada sesi tanya jawab dari ibu dan bapak. Saut Abian sembari tersenyum. Iya juga, wajah kamu benar-benar mirip singa dulu. Ibu sampai berpikir kalau kamu benar-benar singa, ujar Ibu Desi. Dan keduanya tertawa. Ibu Desi duduk manis di kursi sembari memainkan ponselnya. Beri minyak goreng di penggorengan, titah mertuanya. Berapa banyak Bu? Tanya menantunya. Seikhlasnya, saut Ibu Desi asal. Abian tertawa, dia benar-benar mempunyai mertua yang kocak. Ya secukupnya saja, jelas Ibu Desi. Abian memasukkan minyak secukupnya dan hendak memasukkan pisang ke dalam penggorengan. Tapi, stop! Tunggu minyaknya panas, ujar Ibu Desi. Setelah cukup panas, Abian memasukkan pisang ke dalam penggorengan. Karena api yang besar, pisang itu gosong. Ya ampun, kenapa bisa gosong? Tanya mertuanya. Abian, pisangnya tinggal ini, gerutu Ibu Desi. Maaf Bu, aku lupa membaliknya. Gak ada pisang lagi. Jadi kamu sendiri yang jelaskan ke Aneska, ujar Ibu Desi dan pergi meninggalkan menantunya. Abian tetap membawa pisang goreng yang dibuatnya. Dengan penuh percaya diri, dia menunjukkan ke istrinya. Kok gosong? Tanya istrinya. Bukan gosong sayang, ini namanya pisang salai, saut Abian mengarang. Pisang salai dari mananya? Gerutu istrinya. Abian memeluk istrinya. Kamu mau makan di luar? Tanya suaminya. Tapi aku takut mual, saut istrinya. Gak apa-apa. Aku malah senang kamu muntah. Ucapan Abian membuat Aneska bingung. Muntah? Muntah itu gak enak. Baru makan sudah keluar. Capek tahu? Rengeknya. Iya, aku tahu. Tapi aku ingin menikmati masa-masa mual kamu yang telah lewat beberapa bulan lalu, ujar suaminya. Oh sayang, Aneska mengecup suaminya. Mereka pergi makan di luar istana. Dan ini pertama kalinya Abian memenuhi keinginan istri dan anaknya. Abian mengendarai mobil dan Aneska terus memeluk lengan suaminya. Momen yang dirindukannya. Mau makan apa? Tanya suaminya. Sebentar. Aneska membuka ponselnya dan mencari makanan yang terenak di kota itu. Dia tidak ingin makanan western. Dia ingin menikmati cita rasa makanan lokal. Bubur ayam, ujar istrinya. Apa kamu yakin? Tanya suaminya yang menyetir. Yakin. Pas banget dingin-dingin seperti ini. Aneska menyebutkan alamat bubur ayam yang terenak di kota itu. Wow, ramai banget, gumam Aneska. Aku baru tahu kalau ini jualan bubur ayam, gumam Abian. Abian memarkirkan mobilnya, dan keduanya turun dari mobil, mencari tempat untuk mereka. Sayang penuh, ujar Abian sembari memperhatikan warung itu. Aneska juga melihat sekelilingnya. Bagaimana kalau dibungkus? Tanya suaminya. Ya nggak enak, sampai istana sudah dingin. Kita tunggu sampai ada tempat yang kosong, ujar istrinya. Dan Abian melihat seorang wanita hamil sedang duduk lesehan makan bubur ayam, sembari memegang ayam hidup. Lihat, Abian menunjuk ke arah yang dimaksudnya. Tidak terlihat wajah suami wanita itu, yang terlihat hanya punggungnya saja. Wah, ngidamnya keren, ujar Aneska. Begitu kamu bilang keren, saut suaminya heran. Dan pria yang di depan wanita yang memegang ayam ketika itu berbalik. Kevin? Ujar pasangan suami istri itu kompak.
Dan tentunya membuat Abian curiga. Dia langsung menoleh ke istrinya. "Dari mana kamu mengenalnya?" tanya suaminya curiga. "Dari Nona Zira. Pada saat itu aku ikut dengan Nona Zira ke sebuah acara besar. Kalau tidak salah Raharsya Group memenangkan tender itu. Dan ada Kevin juga di situ," jelasnya. Abian melupakan sesuatu tentang istrinya yang belajar dari orang sukses. Pasti itu istrinya, Samudra. Menik. Aneska berjalan menghampiri tempat makan itu. Abian ingin melarang, tapi keburu istrinya sudah jalan lebih dulu. "Malam Pak Kevin," sapa Aneska. Melihat ada cewek cantik yang menyapa suaminya, membuat Menik menatap tajam ke arah keduanya. Tapi di belakang wanita itu ada sosok pria yang belum jelas statusnya. Kevin lupa dengan nama wanita yang tengah berdiri di sampingnya. "Aneska, Pak. Ini suami saya, Abian," ujarnya sembari menunjuk suaminya. "Oh iya, Aneska." Kevin menyalami Abian. "Kapan bebas?" tanyanya. "Hari ini," saut Abian. Kevin memperkenalkan istrinya, dan ketika Menik menyebutkan namanya, membuat Abian melongok bingung. "Baru datang atau sudah mau pulang?" tanya Kevin. "Baru datang. Tapi kami belum dapat tempat," sahut Aneska. "Gabung saja di sini," tawar Kevin. Tanpa menunggu lama, Aneska menganggukkan kepalanya setuju. Mereka duduk saling berhadapan. "Halo Mbak," sapa Aneska. "Panggil saja aku Menik. Usia kita tidak jauh beda sepertinya," sahut Menik. Abian dan Kevin terlibat obrolan tentang almarhum Ziko. "Apa rasanya makan dengan memegang ayam hidup?" tanya Aneska. "Rasanya lebih menikmati ayam yang ada di mangkok ini," saut Menik sembari melirik Aneska dengan tatapan heran. "Kamu tidak akan tahu kalau belum merasakan ngidam," ujar Menik lagi. Aneska tersenyum. "Aku sebenarnya juga sedang ngidam," sahut Aneska. "Oh ya, berapa bulan?" tanya Menik. 4 bulan lebih," saut Aneska lagi. "Selamat ya," Menik menyalami Aneska. "Sepertinya perut kamu sudah sangat besar, apa masih ngidam juga?" tanyanya. "Aku sudah tidak ngidam lagi. Tapi mendekati hari kelahiran, aku mau makan makanan yang pernah aku makan di awal trimester pertama," jelasnya. "Oh ya? Ngidam apa saja kamu?" tanya Menik sembari memakan buburnya. "Pisang goreng," saut Aneska. "Oh, pisang goreng masih bisa didapat," saut Menik. Aneska mengerutkan dahinya, menatap wanita di depannya. "Maksudnya bisa didapat apa?" tanya Aneska bingung. "Ngidam kamu tidak terlalu sulit, kalau ngidamku aneh. Sampai suamiku mau menyerah. Tapi dituruti semua sih," ujarnya senang. "Salah satunya ini?" tanya Aneska. "Iya, tapi ada yang lebih parah. Aku sempat ngidam ingin menginjak semen basah," ujarnya. Aneska menunjukkan ekspresi aneh. "Aneh memang, tapi dituruti suamiku juga. Aku juga minta dibelikan burung." Menik tertawa membayangkan ngidamnya yang aneh cenderung konyol. "Memangnya burung itu mau dimakan?" tanya Aneska penasaran. "Ya enggak, aku hanya ingin menggunting kuku si burung," jelas Menik. Aneska sampai melongok mendengar ngidam Menik yang aneh. Setelah selesai makan, pasangan suami istri itu berpisah di tempat parkir. "Sayang," ujar Aneska ketika berada di mobil. "Ya," saut Abian sembari menyalakan mesin mobil. "Tadi ngidam Menik aneh, minta pisang keribo, injak semen basah," ujar istrinya. Dan Abian langsung menolehkan kepalanya dengan cepat. "Jangan ngidam aneh. Ingat, kita tinggal di istana dan berada di dekat hutan. Aku tidak mau mencari makanan tengah malam," ujar suaminya. Aneska tertawa membayangkan dia ngidam sama seperti Menik. Acara pernikahan Tanisa dan Dimas tiba. Calon pengantin wanita telah dirias di kamarnya. Wajah Tanisa terlihat semakin cantik dengan polesan di wajahnya. Mengenakan kebaya putih dan kain untuk bagian bawah, dengan rambut disanggul. Bodinya yang seksi terlihat jelas ketika memakai kebaya itu. Tanisa menatap wajahnya dari dalam cermin. Ini pernikahan kedua yang dijalaninya. Ada rasa takut ketika harus menikah kembali. Berkaca dari pernikahannya yang terdahulu, dia dan Farid tidak saling mencintai. Dan konflik itu muncul sampai terjadi penyiksaan dari mantan suaminya. Dan dia khawatir akan mengalami hal yang sama ketika harus menikah tanpa ada cinta di dalamnya. Pintu kamarnya diketuk. Tanisa melirik ke arah pintu. Terlihat ada adik iparnya yaitu Aneska berdiri di depan pintu. Aneska mengenakan kebaya yang berwarna pink, tapi dengan kebaya khusus untuk wanita hamil. "Boleh aku masuk?" tanyanya. "Masuklah," sahut Tanisa. Aneska masuk ke kamar itu untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya dia dan Tanisa tidak pernah cocok. Bahkan Tanisa sangat membenci adik iparnya. "Kamu sangat cantik," puji Aneska ke kakak iparnya. "Terima kasih," sahut Tanisa.
Aneska duduk di pinggir tempat tidur sembari memandang ke arah cermin. Sebentar lagi kamu akan menikah. Pasti di dalam hati kamu tidak tenang, karena akan menikah dengan pria yang belum kenal, bahkan belum ada cinta. Penuturan Aneska membuat Tanisa langsung menatap ke arah adik iparnya. Yang tadinya menatap cermin, sekarang menatap langsung wajahnya. Jangan kaget, ujar Aneska. Aku juga seperti kamu awalnya, ketika menikah dengan Abian. Aku sangat membencinya. Apalagi pernikahan itu terkesan dipaksa, jelasnya. Tanisa masih mendengarkan penuturan adik iparnya. Tapi itu dulu. Sekarang kami saling mencintai. Aku yang miskin dan bawel, Abian yang temperamen dapat bersatu karena adanya ikatan itu, yaitu pernikahan, jelasnya. Sejatinya pernikahan itu bukan hanya sebuah ikatan, tapi pernikahan itu suatu komitmen untuk membangun sebuah fondasi di dalam rumah tangga, yaitu cinta, ujar Aneska. Karena sejatinya cinta itu bisa tumbuh jika seseorang tidak menutupi atau memungkiri perasaannya. Aneska mendekati Tanisa. Aku yakin kamu bisa, ujarnya dan pergi meninggalkan pengantin wanita. Tanisa menyimak dan menelaah semua perkataan Aneska. Menurutnya belajar bisa dari yang lebih muda, karena menurutnya pengalaman yang menentukan. Dimas dan keluarganya telah tiba di Istana Basang. Istana tidak terlalu ramai, hanya pelayan dan penghuni istana yang ada di situ. Mana mertua kamu? Tanya Ibu Iin sembari berbisik ke anaknya. Mungkin di dalam, sahut anaknya. Oh, mungkin juga, sahut ibunya. Aldo melihat ada dua gadis yang diincarnya, yaitu Ila dan Sira. Wah, dua bidadariku ada di sini, ujar Aldo dan kedua temannya langsung menoleh ke arah yang dimaksud. Duh, jangan main dua, pilih salah satu, ujar Tami. Iya benar, yang satu adik kandung Aneska, yang satu adik iparnya. Kalau kamu mempermainkan keduanya, bukan hanya nenek akhir zaman yang marah, tapi Aneska juga, bahkan Ibu Desi, timpal Tiara, bersambung.